Perkenalkan, nama saya Jogi Lambok Pisagala, NIM 5231131016 dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjawab soal dari UTS, yaitu yang pertama, psikologi pendidikan berkaitan erat dengan teori belajar. Apa relevansi teori belajar dengan masalah psikologi pendidikan yang ada? Jawabannya itu, teori belajar sangat relevan dalam psikologi pendidikan karena membantu memahami bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan memahami teori-teori belajar, para psikolog atau pendidikan dapat merancang strategi pembelajaran yang efektif, mengidentifikasi hambatan dalam pembelajaran, dan pengembangan intervensi yang sesuai untuk membantu siswa mencapai potensi mereka yang secara optimal. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu perkembangan sosial merupakan konteks membina hubungan diri sendiri dan lingkungan. Menurut Anda, bagaimana seseorang menyelesaikan soal belajar terkait dengan perkembangan sosial tersebut? Jelaskan. Jawaban, menurut pendapat saya, perkembangan sosial memainkan peran penting dalam cara seseorang menyelesaikan soal belajar. Seseorang bisa mendapatkan dukungan dari lingkungan sosial seperti teman sekelas, guru, ataupun keluarga, yang membantu mereka mengatasi tantangan belajar. Selain itu, interaksi sosial juga memberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan, seperti belajar dari orang lain dan memperoleh umpan balik yang konstruktif. Namun, faktor sosial juga bisa menjadi sumber stres atau distraksi, tergantung pada dinamika hubungan sosial individu. Selanjutnya, soal nomor 3, yaitu karakteristik pada setiap individu menyebabkan perbedaan pada proses dan hasil belajar. Soal yang pertama, yaitu bagian A, uraikan maksud kalimat di atas. Soal nomor 2, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi perbedaan tersebut? Oke, yang pertama bagian A, yaitu kalimat tersebut mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara mereka belajar dan hasil yang mereka capai. Ini berarti bahwa tidak ada dua individu yang akan belajar secara identik, karena perbedaan dalam kecenderungan, preferensi, kemampuan, dan mempengaruhi. Selanjutnya, bagian B, yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengatasi perbedaan tersebut. Ada beberapa tindakan yang dapat diambil, yaitu saya akan jelaskan satu persatu. Yaitu pertama, menyediakan berbagai metode pembelajaran, mengakomodasi gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditani, dan kinestetik. Yang kedua, memberikan dukungan individual, yaitu mendengarkan kebutuhan dan kekhawatiran setiap peserta didik serta memberikan bimbingan yang disesuaikan dengan karakteristik mereka. Yang ketiga, yaitu mendorong kolaborasi, yaitu membuat kesempatan bagi peserta didik untuk belajar satu sama lain dan bekerja dalam kelompok dapat memperluas pemahaman mereka dan menghargai keanekaragaman individu. Oke, soal keempat, yaitu proses belajar berlangsung bila anak merasa dirinya aman selama proses tersebut berlangsung. Hal ini berkaitan dengan konsep diri dan harga diri siswa tersebut. Jelaskan pandangan Anda berkaitan dengan rasa aman tersebut. Menurut pendapat saya, rasa aman yang dirasakan oleh siswa selama proses belajar sangat penting karena mempengaruhi konsep diri dan harga diri mereka. Ketika siswa merasa aman, mereka cenderung lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan belajar, lebih terbuka untuk mengambil risiko, dan lebih mampu mengatasi kesulitan. Rasa aman juga menciptakan lingkungan yang mendukung ekspresi diri dan eksplorasi tanpa takut akan penilaian atau kritik yang berlebihan. Sekian dan terima kasih.